Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Keluaran pasal 22 yang disampaikan oleh Pastor Joas. Kemarin dikatakan ketetapan yang ditentukan oleh Tuhan. Ketetapan ini bukan hanya ditetapkan bagi dengan manusia, tetapi juga antar sesama. Dari kitab 17 sampai 21, 19 sampai 21, ini merupakan satu merujuk pada perjanjian Allah yang mendirikan hubungan dengannya. Bukan hanya kita harus beribadah kepadanya, dan lebih lagi dengan sesama kita, sesama saudara-saudari kita harus jelas batas-batasnya, agar kita mendirikan satu hubungan yang baik. Dan hubungan yang baik ini termasuk dalam antara perjanjian kita dengan Allah. Allah ingin agar kita ada hubungan dengan sesama dan juga dengan Allah. Dan di pasal 22 dia lebih lagi memperjelaskan 10 perintah Allah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tema di hari ini, jangan mencuri. Hanya jangan tidak mencuri. Agar kita melihat di antara sesama, memang ada kelakuan mencuri dan bagaimana harus menyelesaikannya. Bukan hanya tidak mencuri, kalau mengakibatkan seseorang dirugikan, apa yang harus bagaimana cara menyelesaikannya. Bahkan kerugian bagi Allah, bagaimana tanggapan dari orang. Kita lihat 1 sampai dengan 5. Apabila seorang mencuri seekor lembu dan seekor domba dan membantainya dan menjualnya, maka ia harus membayar gantinya 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 domba ganti domba itu. Satu hukuman yang berat. Seperti dia mencuri barangmu, bukan hanya mencurinya diganti dengan 1 kali lipat, tetapi di sini 5 sampai 4 kali lipat. Satu hukuman yang berat. Kita bagi orang Cina, ada pepatah yang mengatakan menggunakan waktu sembarangan. Waktu saya melihat di sini, melihat Israel dalam keadaan yang lain, dalam situasi yang sangat kacau, dan pada saat mereka bisa keluar dari Mesir, orang-orang ini dulunya sebagai budak. Sekarang Musa bangkit menjadi pemimpin. Dia harus dengan hukuman membantu mereka untuk membangun bagi yang melanggar melanggar hukum di antar sesama. Dan lebih lagi Allah memberitahukan bagi umatnya, mencuri itu satu hal yang kegiatannya, satu tindakan dan hukuman yang berat. Dan bagaimana akibatnya? Ayat 23. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang itu hingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Sebab yang ia bunuh itu adalah pencuri. Tetapi kalau si pembunuh terjadi di matahari terbit, maka ia berhutang darah. Matahari terbit, apa perbedaannya? Apakah membunuh tidak sengaja? Kalau matahari terbit di waktu yang terang, membunuh orang itu bukan hanya menanggapi pencurian, tetapi karena kebencian, maka ada di situ hutang darah, dosa hutang darah. 2 dan 3 diulang kembali. Pencuri sesungguhnya tidak perlu
dihukum mati. Tetapi kalau pencuri tidak sengaja dibunuh, ia tidak berhutang darah. Pembunuh tidak berhutang darah. Dan kembali mempertegaskan seriusnya kalau mencuri, ayat 1 sampai 5. Di situ mengatakan yang mencuri harus mengganti rugi, mengganti rugi barang material maupun nyawa. Boleh juga dikatakan pihak itu tidak berhutang darah. Dan ayat 4 dan 5 bukan hanya secara langsung tindakannya mencuri itu tidak ada yang sembunyi-sembunyi. Ayat keempat, jika yang dicuri itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, di sini dipertegaskan harus 2 kali lipat ganti rugi. Ayat kelima, tidak dituliskan pencuri, tetapi di dalam hukum di mata Allah tetap mencuri. Apabila seorang mengembalakan ternaknya di ladang atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkan berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti rugi. Dia tidak langsung mencuri di ladang orang lain, tetapi dia membiarkan ternaknya di kebun orang, di situ makan hasil ladang. Maka orang bisa menggunakan banyak alasan, aku tidak mencuri, ternakku di situ makan barang ladangmu, saya tidak mencuri. Bahkan dia bisa menyalahkan ternaknya, dengannya tidak ada sangkut paut. Kita kembali di sifat manusia di zaman sekarang, hal ini sering-sering terjadi. Agar seseorang memikul tanggung jawab itu bukan hal yang mudah, sebab kita sebagai manusia punya kebiasaan untuk tidak mau bertanggung jawab. Kita merasa tidak mencuri, tetapi ada kalanya kita merugikan keuntungan orang lain, atau kita punya tujuan ingin mendapatkan keuntungan tapi tidak mau bertanggung jawab dengan langsung. Seperti di masyarakat sekarang banyak penipuan belum tentu ada kesalahan pencurian, tetapi sesungguhnya ini keserakahan dari manusia, dan hati manusia banyak yang disembunyi-sembunyikan. Tetapi di dalam peraturan ketetapan Allah ini semua tidak diperbolehkan. Walaupun kamu kelakuan mencuri atau kelakuan yang seenaknya sehingga kamu bisa mengganti rugi 2 kali lipat sebagai ganti kerugian. Bahkan di tempat pemasaran belum tentu kita bisa mencuri, tetapi banyak penyelundupan. Mungkin mencuri barang-barangnya di kantor, atau mencuri alat-alat tulis di kantor, atau modal, atau waktu. Bukan hanya kamu sendiri, bahkan sekarang ini juga dikatakan mungkin orang yang di bawahanmu. Kamu tahu bahwa orang bawahanmu menyelundup, tetapi kamu tidak mau menyelesaikan, membiarkannya saja. Di mata Allah sama harus ganti rugi. Kelakuan yang seenaknya saja ini dalam pencurian, penyelundupan, latar belakangnya itu keserakahan seseorang. Saudara semua, kita harus berhati-hati. Kita percaya, kita dari kecil membaca 10 perintah Allah, kita tidak mau mencuri, saya tidak akan mencuri. Tetapi ketetapan sudah jelas tertulis, kita harus berhati-hati dengan hati kita.
adakah kalanya karena kita serakah, kita pun bisa melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, seperti untuk mendapat yang murah atau keuntungan di mata Allah. Dia melihat, dan di dalam ketetapan alam, di dalam ketetapan tentang mencuri tidak ada penyelundupan yang selundup, atau bahkan di dalam peraturan di antara perusahaan, kita harus memilih untuk jujur, melakukan yang secara terbuka agar hati kita tertuju kepada Allah. Poin yang kedua, bukan hanya mencuri, ayat 6 sampai dengan 16. Tidak mencuri, tanggung jawab tetap harus dipertanggungjawabkan. Tidak mencuri, tanggung jawab harus tetap dipertanggungjawabkan. Di sini di luar dari mencuri, walaupun kamu tidak mencuri, tetapi merugikan orang lain atau merugikan harta orang lain, orang harus bertanggung jawab. Ayat ke-6, apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai dan seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Ini jelas dikatakan tidak sengaja, atau kita katakan kita tidak tahu apakah dia sengaja. Kalau tidak disengaja, itu hal yang sangat lucu. Dan saya percaya kalau kamu melihat secara teliti, mungkin di dalam orang Israel sering terjadi, ingin membakar rumput-rumput liar, tetapi malah ikut terbakar seluruh ladang orang. Maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus ganti rugi. Dia membakar semak duri, itu hal yang baik. Dan juga di sekitar ladang orang juga ikut ia bakar. Seperti kita punya pertanian, rumput-rumput liar bisa memakan nutrisi dari hasil yang di ladang. Tetapi kalau dia menyalakan atau membakar semak duri atau rumput-rumput itu ada baiknya, tetapi karena kesalahan atau mungkin karena ada kedengkian sehingga orang lain mendapatkan kerugian, ia harus membayar kerugian tersebut. Dia harus bertanggung jawab. Ayat ke-7, apabila seorang menitipkan kepadanya uang atau barang dan itu dicuri dari orang lain, kalau memang ada pencuri itu terdapat, dia ditangkap, maka pencuri itu harus membayar ganti rugi 2 kali lipat. Tetapi jika pencuri itu tidak terdapat, maka yang menghakimi itu dia harus memeriksa, dan tuannya harus siap pergi menghadap untuk bersumpah pada Allah, baik perkara perorangan atau kerugian, baik itu perkara pertengkaran antara harta, seekor lembu atau keledai, tetapi mereka mengakibatkan mereka di situ perkara pertengkaran, maka di situ para yang menjadi hakim yang menentukan, dan juga yang harus membayar rugi 2 kali lipat. Dan tidak langsung berhenti sampai di situ, terus harus teliti, sebab seseorang harus bertanggung jawab. Ayat 10-13 tentang penitipan hasil
hewan ternak kepada setemannya atau sesangganya, kali ini bukan dicuri tetap mungkin mati atau di situ patah kaki, kecelakaan, maka di orang yang melihatnya itu di ayat 11 harus bersumpah kepada Tuhan. Dia apabila ia tidak mengulur tangannya mengambil kepunyaan temannya, maka pemilik itu harus menerima sumpah itu dan tidak usah membayar hasil kerugiannya. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri daripadanya, maka ia harus membayar ganti rugi pada pemiliknya. Di sini dikatakan yang menjaga atau melihatnya ini harus bertanggung jawab. Dia bisa saja dicurigai, jadi dia harus di situ bertanggung jawab. Mungkin kita merasa aku hanya membantumu melihat barangmu, mengapa aku dicurigai, mengapa aku harus diperiksa, mengapa aku harus bersumpah, mengapa aku harus bertanggung jawab atas segala ini. Tetapi di dalam ketetapan Allah kita setiap orang, yaitu melihat tanggung jawab kita sendiri. Sifat manusia, mudah sekali kamu yang nyuruh aku melihat barangmu. Mungkin di dalam kita pun punya bisa berkata, hal ini tidak ada sangkutannya dengan aku. Kita mudah merasa tidak serasa, mudah punya perasaan tidak sabar, tetapi Allah hendak membangun orang yang miliknya. Setiap orang harus bangun untuk bertanggung jawab, tanggung jawabnya sendiri. Dan adakah seseorang bertanggung jawab atas tanggung jawabnya, dan tidak boleh itu dipertanggungjawabkan kepada orang lain. Ayat 4 ayat 13 ini tidak ada hubungan dengan orang tetapi binatang buas, tetapi orang yang menjaganya juga kalau ditekan juga harus membawa bukti. Dia harus membawa bukti agar dengan buktinya sebagai penebus, bukan tidak ada tanggung jawabmu. Walaupun binatang buas itu diterkam, binatang yang dipelihara diterkam oleh binatang buas, harus ada bukti. Maka kalau memang kedapatan, dia tidak usah membayar ganti rugi binatang yang diterkam itu. Dan tentang meminjam, ayat 14, apabila seorang meminjam seekor binatang dari temannya, baik binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka orang yang meminjam harus ganti kerugian sepenuhnya. Walaupun kamu meminjam menyebabkan kerugian, tanggung jawab harus bertanggung jawab sepenuhnya. Dan ayat 15, tetapi jika pemilik itu ada di situ, mungkin itu pekerja, maka tidak usahlah ia ganti rugi. Malah tuannya sendiri, pemilik binatang itu harus bertanggung jawab, sebab dia ada di situ. Dia juga punya tanggung jawab atas hewan-hewannya, baik itu mati atau kecelakaan. Tetapi kalau orang yang bekerja mau mendapatkan kerugian, tentu tuannya yang harus bertanggung jawab, baik itu yang dipinjamkan, baik itu pemilik atau peminjam, semua orang punya tanggung jawab. Dan kita di tempat kerja kita atau di pemasaran kita masing-masing punya tanggung jawab kita sendiri. Kita mudah merasakan bahwa seseorang mudah menghindar tanggung jawab. Kita sering-sering tanggung jawab kita kalau dalam situasi lancar tidak ada bentrokan, tetapi kamu tidak tahu kapan komunitas itu dia komunitas yang bertanggung jawab. Yaitu pada saat saling ada kerugian, timbul kerugian. Dan kita di sini harus merabah pertama reaksi kita, baik kita melayani atau di tempat bekerja. Alam kadang mengizinkan juga kita untuk kerugian.
Langkah pertama, kita harus bertanggung jawab. Terlebih dahulu kita jangan menyalahkan Allah. Tanggung jawab kita salahkan kepada Allah. Banyak kesalahan atau kerugian itu disebabkan karena pilihan manusia yang salah. Ada kalanya kita mengalami ditipu atau disalahpahami. Pertama kali kita jangan menyalahkan Allah, mengapa hal ini terjadi dalam hidupku. Tetapi kita harus dengan cara pemikiran yang bertanggung jawab untuk melihat kehidupan kita, meraba kehidupan kita. Kalau komunitas yang bertanggung jawab, ini komunitas yang milik Allah, di dalam perjanjian Allah, di dalam peraturan Allah. Tapi karena kehidupan kita sendiri menghadapi kerugian ini, seringkali kita menyalahkan pihak lain, 16-17. Di sini juga tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Apabila seorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka ia harusnya menjadi istrinya dengan membawa mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak pemberian kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perempuan. Ini tradisi dari Timur Tengah bagi seorang ayah. Anak perempuan adalah salah satu harta miliknya. Kalau anak perempuannya dinikahkan di keluarga yang lain, maka dia akan membawa orang-orang penting untuk menyerahkan dia di pihak keluarga tersebut. Dan di zaman itu sangat mengutamakan mas kawin. Tetapi kalau perempuan itu dia sudah tidur dengannya, maka anak perempuan ini tidak bisa lagi dinikahkan dengan keluarga yang lain, maka dia harus membayar mas kawin. Saudara semua, kita jangan menghindar tanggung jawab. Kita pikirkan dari ayat dalam hidup seseorang. Kita lihat begitu panjang ayat, dari ayat 6-17, bagi seriusnya mengenai tentang tanggung jawab seseorang. Ini saya percaya ini situasi dalam orang Israel menghadapi bentrokan, di dalam menghadapi tanggung jawab. Kalau tidak ada peraturan, mereka akan menggunakan caranya sendiri, dan tidak ada tanggung jawab akan menghindar dari permasalahan, hanya mengutamakan keuntungan diri sendiri yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Kita sebagai komunitas pohon kehidupan yang kita pikirkan juga keuntungan orang lain. Terlebih lagi kita sebagai pemimpin, kita sebagai ketua sel, dan juga sebagai pelajar teologi, ada kalanya kita bangkit untuk bertanggung jawab. Mungkin yang menjadi tanggung jawab kita yang harus kita tanggung lebih banyak lagi, demi untuk mengasihi saudara kita. Atau kamu pernah minta maaf, kamu bangkit, yang harus bertanggung jawab kita harus menggantikannya, membayar dengan kasih kita atau barang material, yang lebih lagi kita harus bertanggung jawab yang lebih banyak lagi. Dan kita bersyukur kita punya komunitas yang demikian. Kita tidak ingin kehilangan dalam firman Allah. Kita jangan menjadi pohon tentang yang baik, pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan bukan menyalahkan ini tanggung jawab siapa, tetapi ini tanggung jawabku. Kamu akan menemukan dalam segala sesuatu tokohmu sebagai apa. Di dalam permasalahan juga permasalahan kita setiap orang, dan kita tidak menghindar, kita bersedia untuk bertanggung jawab.
Kemudian 18 sampai dengan akhir bukan hanya tentang mencuri. Di sini lebih serius lagi, pencurian yang lebih keji lagi dan akibat yang lebih keji lagi, yaitu mencuri korban lain. 18 sampai 20 spesial dikatakan. Di sini bukan hanya menyatakan tentang kamu mencuri hal barang-barang, di sini mengatakan melakukan sihir atau dengan melakukan tidur atau bersetubuh dengan seekor binatang, mempersembahkan korban pada Allah lain, itu semua harus ditumpas, harus dihukum mati. Semua itu diadakan bagi orang Israel. Ini peraturan-peraturan yang belum didirikan, belum dilaksanakan, dan baru mendengarkan peraturan yang disampaikan oleh Musa. Tetapi Roh Allah jelas untuk Musa menulis peraturan-peraturan ini, sebab di masa yang ini, masa di mana umat Israel dikuduskan, Allah telah menjadi umat mereka, tetapi mereka juga bisa dengan diam-diam menyembah Allah lain atau mencuri barang lain. Di salah satu pihak mereka menyembah Tuhan, salah satu juga mereka dengan sembunyi-sembunyi menyembah Allah lain dan juga melakukan perzinahan atau sihir. Dan mengapa bisa demikian? Menyembah Allah lain karena dia merasa berkat yang dia dapati bukan dari Tuhan sendiri, tetapi dari ilah yang mereka sembah. Ini mencuri dari kekudusan Allah sendiri. Dalam kekudusan melakukan kelakuan ini, mencuri kekudusan, menggantikan keuntungan dari ilah lain dan dari binatang, itu harus dihukum, maka harus dihukum mati. Dan yang keempat ada lagi hukuman yang lebih berat, ayat 21 sampai dengan 27. Kalau menindas atau mencuri bagi orang yang miskin, di sini jangan, ini juga mungkin 10 perintah Allah jangan mencuri, termasuk 21 bagi pendatang, 22 janda dan anak yatim, 25 orang-orang yang miskin. Ini bebannya lebih berat lagi. Ayat 20 dikatakan, kalau aku ayat 23 di sini, kalau aku mendengar seruan mereka, jika mereka berseru-seru denganku dengan nyaring, kamu telah menindas mereka. Maka ayat 23-24 di situ suara Tuhan di situ muncul, dikatakan, aku mendengar seruan mereka, maka murkaku akan bangkit dan akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Kamu di situ mencuri atau menindas orang yang miskin, kamu akan menghadapi hukuman yang lebih serius lagi, bukan hanya mengganti nyawa, tetapi juga kutuk. Kita lihat dalam peraturan ini bukan hanya menghukum seseorang, tetapi perlindungan Allah dalam jangan mencuri, untuk melindungi orang yang miskin, untuk melindungi orang-orang yang dibelas kasihani Allah. Bukan hanya kita mencuri, tetapi Allah menggunakan peraturan untuk mengajar pandangan kita melihat keperluan orang lain, berbelas kasihan, bermurah hati kepada orang lain. Jangan demi keuntungan sendiri melupakan komunitas yang demikian,
seperti kebaktian kita tahu kita harus bermurah hati kepada orang lain, kepada orang-orang yang butuh kebutuhan khusus, orang yang cedera atau orang yang disakiti, orang yang kita bermurah hati kepada orang yang kita gembalakan, bukan hanya kepada anggota sel kita, juga orang rumahnya kita jangan menindas mereka, tetapi terbalik kita harus peduli sama komunitas ini, sebab komunitas ini sangat dihargai oleh Allah. Demikian juga dikatakan tentang pakaian orang miskin di ayat 26, seperti jubah. Jika sampai jubah dia cuma satu itu, janganlah kamu mengambilnya. Kamu harus mengembalikannya sebelum matahari terbenam. Sebab jika pembalut kulitnya kamu ambil pergi, maka kalau dia berseru-seru, aku akan mendengar, sebab aku ini pengasih. Allah mengingat kita pandangan melihat dunia orang di sekitar kita, bukan hanya melihat keuntungan kita sendiri, baik orang yang pencuri itu atau penyelundup dalam setiap keputusan dalam kehidupan, yang berpikir bagaimana untuk mendapatkan keuntungan bagi sendiri, untuk waktu bagi Allah, bagi komunitas milik Allah yang menjadi pandangan mereka, yaitu terhadap orang-orang yang perlu kita belas kasihani, kita bermurah hati. Ini perjanjian ketetapan yang ditentukan oleh Allah. Ayat 28 sampai akhir menanggapi pasal 19 ayat 31 dikatakan haruslah menjadi kudus. Di ayat 18 ini sama dengan kekudusan ini di Keluaran pasal 6 yang di akhir kita harus menjadi bangsa yang kudus, dan bagaimana kamu harus melakukannya, yaitu ayat 28, jangan mengutuki Allah dan menyumpahi seorang pemuka di depan bangsamu. Mengutuki atau menghina, kedua menyumpahi atau mengutuk. Bagaimana menjadi orang yang kudus? Jangan meremehkan Allah dalam hal-hal penyelundupan, dalam hal-hal yang sembunyi-sembunyi, yang mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Perbuatan ini janganlah kamu remehkan, sebab segala sesuatu adalah milik Allah. Allah jelas melihat apa yang dilakukan. Pada saat kamu melakukan, para pemuka menghukummu, jangan malah terbalik kamu mengutuk pemuka di tengah-tengah bangsamu itu. Kamu harus tahu ada Allah di tengahmu, tahu di atas pemukamu itu ada Allah, dan di atasnya, dan tahu harus di dalam Allah ada keadilan. Dan 29:30 dikatakan kita harus mempersembahkan yang sulung, ya, atau hasil anggur yang pertama, hasil dari yang pertama. Di sini kita jangan melalaikan. Artinya kita tahu semua adalah milik Engkau. Aku memilih jalan yang kudus sebagai umat yang kudus, bangsa yang kudus. Saudara semua, kiranya Allah menerangi kita di dalam hidup kita lebih dalam lagi, menghadapi keserakahan dalam hidup kita, atau menghindar dari tanggung jawab, mungkin tanggung jawab atau hal yang sembunyi-sembunyi, baik itu suami terhadap istri terhadap suami, atau anak-anak, atau orang ayah ibu kita. Kita juga janganlah menggunakan telunjuk kita menunjuk-nunjuk orang lain, tetapi rabalah hidup kita. Yang aku punya adalah datang dari Allah, dan aku beritahu kepada Allah, aku bersedia untuk bertanggung jawab atas hidupku, dan
berkeputusan menjadi bagian dari bangsa yang kudus, percaya kepada Allah. Aku tahu segala yang aku punya sesungguhnya kepunyaannya. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya.
Tuhan, kami bersyukur. Kami di dalam Engkau, kami dipilih sebagai umat kerajaan. Kami berterima kasih sebab di dalam Engkau kami ada jalan keluar, dan kami dilindungi. Mari kita bersyukur atas segala anugerah Tuhan. Terlebih lagi di dalam ayat dikatakan kita setiap paten kita di dalam Allah, keadilannya dinyatakan, keadilannya untuk melindungi kita. Karena keadilan dan anugerah Tuhan dan keselamatan Allah dalam hidup kita, kita memuji Tuhan, kita bersyukur. Tuhan, aku bersyukur dan terima kasih Engkau Allah yang melindungi orang janda, anak yatim piatu. Engkau melindungi untuk diriku. Aku bersyukur pada Engkau. Aku juga ada dalam situasi anak yatim, tetapi aku berterima kasih kepada Engkau karena aku tidak punya ayah. Engkau menjadi Bapakku, dan di keluargaku pun memeluk sesuatu. Engkau menolongku bahkan dalam penyembah masih, walaupun keluarga masih menyembah berhala, tetapi Engkau memberikan anugerah bagiku. Aku bersyukur kepada Engkau dalam hidupku seluruhnya. Engkau balut anugerahmu cukup kami pakai, dan anugerahmu cukup kami pakai. Terima kasih Tuhan dan memuji Engkau. Tuhan, aku berterima kasih. Di dalam kami banyak sekali pikiran yang membengkok dari kecil. Mungkin kami disakiti atau disalahpahami. Tapi kami di dalam keluarga kehidupan Engkau membalikkan kehidupan kami, sehingga kami baik dalam kebaktian utama, dalam digembalakan di sel grup atau di sekolah teologi, kami punya otoritas guru kami yang mengajar kami, pendeta kami di bawah pohon kehidupan. Engkau perlindungan kami, dan juga kami bisa saling memaafkan dan saling mendirikan hubungan. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Pastor Joas mengatakan, hati manusia, apakah ada keserakahan? Hati manusia lebih yang licik dari segala. Bahkan mungkin kita sendiri pun tidak tahu. Mungkin kita di kantor, kita bisa mencuri barang-barang di kantor. Mungkin kamu mengira ini hal yang kecil, itu cuma alat-alat tulis, atau di kantor kita melakukan hal yang pekerjaan kita sendiri, atau kita di dalam perusahaan kita, apakah kita untuk mendapatkan keuntungan kita sendiri merugikan orang lain, atau kita dengan sesama pendamping kita, sesama saudara-saudari kita, karena ingin mendapatkan sesuatu kita sendiri ingin, sehingga merusak hubungan kita, tidak bertanggung jawab. Bahkan pada saat terjadi bentrokan, kita bisa menyalahkan orang lain. Dan sekarang kita merenungkan di hari-hari yang lalu, adakah karena kita demikian kita malah menyakiti orang lain, sehingga mereka pun menderita, diri pun menderita? Mohon Roh Kudus saat ini menerangi kita, hati sanubari kita. Adakah kita mencuri, membunuh, atau merusak hubungan dengan
sesama. Tuhan, mohon Engkau saat ini, Engkau hadir di tengah saudara-saudari kami. Apalah hati kami, mungkin karena masa lalu sejak dari kecil, mungkin di tengah-tengah kita mereka pernah disakiti atau ditindas, tidak mendapatkan belas kasih. Pada saat mereka dewasa, hubungan antar sesama seringkali diremehkan. Bahkan punya jiwa yang miskin, ingin mendapatkan yang banyak sehingga menyakiti orang lain. Atau kita menghindar dari tanggung jawab karena kita takut, kita tidak ingin menyelesaikan dalam hubungan sehingga menyebabkan kesalahpahaman yang lebih dalam lagi, yang tidak bisa diperbaiki lagi. Mohon Tuhan untuk mengampuni kita. Tuhan, tolong kami untuk melihat Engkau. Engkau Allah yang kudus, Allah yang maha adil. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberikan keselamatan dan penyelamatan. Tuhan, tolong kami untuk meneladani Engkau yang lemah lembut dengan kerendahan hati. Engkau gembala agung kami, jadi kami tidak perlu untuk mencuri, hati kami tidak perlu ada keserakahan, bahkan merasakan miskin, kekurangan. Tuhan, mohon Engkau untuk menyembuhkan hati dan hidup kami setiap orang. Bapa, mohon Engkau penuhi kami keadilan dan belas kasih-Mu untuk menggantikan segala kekecewaan kami. Belas kasih-Mu Tuhan, buat segala ketakutan kami yang memalukan. Tuhan, kami rindu akan Engkau.
Tuhan, kami berterima kasih, terang-Mu menerangi kami, ya, di masa lalu dalam hidup kami, segala pertumbuhan atau yang kami alami banyak membuatkan kesalahan dalam kami sehingga kami tidak bisa bertanggung jawab dan berbelas kasih kepada orang lain. Tuhan, kami sekali lagi kami serahkan hidup kami di dalam Engkau. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah mazmur kami dan perisai kami. Kami tahu di hari ini yang kami lakukan di dalam Engkau ada belas kasihan, anugerah dan kemurahan. Tuhan, kami percaya kepada Engkau, kami dengan berani untuk bertanggung jawab. Dan saya mengundang saudara semua untuk berdoa. Kita mungkin telah pernah menghindar atau mencuri, kita bilik orang lain kita serahkan kepada Tuhan. Kita mengambil keputusan untuk sahabat Bapak Surgawi yang terkasih, terima kasih terang-Mu yang menerangi kami. Tuhan, aku mengaku masa dulu aku pernah mencuri barang orang lain, pernah aku ada kala menghindar dari tanggung jawab, tetapi hari ini karena anugerah-Mu, karena belas kasihan-Mu, karena keadilan-Mu, kebenaran-Mu, terlebih dahulu aku terima. Tuhan, Engkaulah yang menjadi kekuatan bagiku agar aku berani untuk menghadapi, bahkan dengan berani menghadapi dengan kekuatan, menghadapi tanggung jawabnya, menghadapi kesalahanku yang masa lalu. Tuhan, mohon Engkau untuk menanggungjawabkannya, memikulnya. Tuhan, kalau ada yang harus aku minta maaf, Tuhan beri aku keberanian dan kesempatan untuk meminta maaf. Tuhan, kalau aku merugikan orang lain, beri aku kekuatan agar aku jangan takut. Aku bersedia juga harus minta maaf. Beri aku keberanian, Tuhan. Beri aku kekuatan dan tolong aku dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam ayat Allah berkata kepada kita di ayat 21, janganlah kau tindas dan kau tekan orang asing, sebab kamu pun adalah orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau seorang yatim jangan kamu tindas. Kita di sini melihat di dalam Allah sebagai raja melindungi anak janda, anak yatim atau pendatang asing. Kita melihat mereka melindungi segala orang yang remuk hati. Kita meninggalkan dari kehidupan kita kembali ke dalam Allah. Kita harus sering-sering ingat kita adalah imam yang rajani. Kita harus berbelas kasihan kepada orang yang kita jumpai dan berbicara dengan mereka, melindungi orang-orang yang lemah. Jadi di hari ini kita ingin berdoa bagi janda, berdoa bagi anak-anak yatim, bagi orang-orang asing. Kita berdoa bagi orang yang lemah, berdoa bagi orang yang kekurangan. Bapak, aku berdoa untuk Hong Kong. Di Hong Kong, bagi orang yang dalam keluarga yang ekonominya rendah sehingga hati kami tertuju kepada mereka. Tuhan, bagi orang yang
tidak bisa angkat bicara orang yang lemah, orang di sekitar orang yang orang-orang yang lemah atau orang-orang yang tertindas, bahkan di tengah kami orang-orang yang dirugikan. Tuhan, tolong kami agar mereka ulur tangan untuk menolong mereka. Tolong kami agar kami melihat mereka, dan tolong kami Tuhan, beri kami kekuatan untuk melindungi orang yang yang membutuhkan, dan untuk orang yang lemah ini yang tidak mampu. Tuhan, nyatakan kasih-Mu, pelindungan-Mu bagi orang-orang yang kecil ini. Tuhan, kami memberikan uluran tangan, dan Tuhan, agar mereka merasakan pelindungan Engkau, bahkan nyata di dalam Engkau. Bapa, agar kami ingat kami adalah imamat yang rajani. Kami tidak bersedia hidup dalam kekurangan, tetapi di dalam Engkau, dalam Tuhan yang berkelimpahan. Tuhan, kelimpahan-Mu sampai terus kepada seorang selamanya. Banyak sekali yang bisa kami bagikan. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa berbuka hati. Tolong kami agar bisa menerima seperti Engkau pada saat kami tidak berdaya, pada saat kami lemah. Tuhan, biar bantu kami melihat kami seperti melihat Engkau. Tolong kami melihat orang seperti Engkau melihat mereka. Tolong kami dengan cara Engkau terhadap mereka, sebab kami adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Kami membawa segala ciptaan datang di hadapan-Mu menyembah Engkau. Itulah kami. Itu adalah aku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan, aku bersyukur dan terima kasih di saat pohon kehidupan ini. Kami melihat bukan hanya keperluan kami sendiri, tetapi keperluan saudara-saudari kami. Tuhan, Engkau mendirikan kami agar kami menjadi hidup yang berbuah banyak. Engkau membentuk hidup kami untuk kita bersama di sini menyembah Tuhan Allah kita, sebab Kamu bukan sendiri. Kita saling berhubungan, kita saling ada hubungan. Tetap gereja mencari orang yang tidak dikenal di arena ya. Di sini kita saling bergandengan tangan.
mencari orang yang belum dikenal untuk saling bergandengan tangan, kemudian di satu kelompok, satu lingkaran saling bergandengan. Tuhan Yesus, pada saat kami mencari orang yang tidak kami kenal untuk saling bergandengan tangan, Tuhan Yesus, saat kami mencari orang yang tidak kami kenal dan saling bergandengan tangan, kami kadang merasa tidak nyaman, merasa tidak akrab, bahkan merasa apa tangan mereka bersih, ada bakteri enggak, kita merasa tidak enak, kita tidak ingin mendekat. Tetapi inilah yang di dalam kami, bukan urusan saya, bukan bagian dalam dari saya. Itulah kita bisa tangan kita kosong, kita tidak ingin untuk ada hubungan dengan orang yang tidak kita kenal. Tapi Tuhan, di Gunung Sinai yang Engkau ajarkan, yang Engkau perintahkan, bagaimana Engkau melihat umat-Mu, Engkau tidak ingin agar umat-Mu merasa ini bukan urusannya, tetapi Engkau seluruhnya ingin kami semua ada tanggung jawab. Engkau bertemu semua, menjadikan juga tanggung jawab bagi kami. Sesungguhnya kami terkait dengan siapa? Bapa, kami terkait dengan Engkau. Engkau terkait dengan orang-orang yang Kau berikan kepada kami. Kami punya tanggung jawab. Kami terhadap orang yang bukan milik orang, kami tidak serakah. Tuhan, kami berterima kasih. Buang segala kebiasaan kami. Ini bukan urusan aku, ini bukan aku yang urus, tetapi semua ini Tuhan Engkau buang. Kami adalah milik Engkau. Kami memandang Engkau, sebab aku bukan urusan Engkau, tetapi Engkau yang bertanggung jawab sampai pada akhirnya. Kami salah paham, kami kotor, kami berdosa. Apa hubungannya dengan Allah yang kudus? Tetapi Engkaulah yang bersedia untuk mengingatkan kami dan berbelas kasihan kepada kami. Engkau menopang kami, bahkan Engkau memberikan kami kedudukan yang berharga dengan Engkau. Umat kerajaan, siapalah kami? Kami tidak layak, Tuhan. Kami tidak layak. Sesungguhnya ini bukan milik kami, tetapi kami adalah kerajaan imam. Di dalam bagaimana dengan di kota kami para janda dan anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, yang tidak ada hubungan dengan kami. Apakah kami bisa bersama untuk saling mengenal dan mengingatkan mereka? Tuhan, iya, Engkau inginkan. Tuhan, belas kasihan pada kami. Pada saat kami dengan orang yang tidak kami kenal saling bergandengan tangan, Tuhan, kasih-Mu memenuhi kami, berkat-Mu memenuhi kami semua. Di hari ini Tuhan, kami mengatasi semua yang tidak nyaman di dalam hati kami, sehingga kami bisa keluar dari situasi ini, dan kiranya berkat-Mu mengalir bagi orang-orang yang memerlukan. Dan berilah tanggung jawab kami terhadap kota kami, negara kami, Hong Kong, bukan urusan kayak
Cina bukan urusan kami, dan saudara Salmi di tempat kota mereka tinggal bukan urusan mereka, tetapi sesungguhnya semua ada urusannya denganmu, ada hubungannya denganmu. Tuhan, berilah kasih ini kepada kami, beri kami hati yang berdoa, dan sertai kalau kami dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.